terlihat teman-teman untuk presentasinya? Halo? Sudah terlihat belum ya? Sudah. Sudah. Baik teman-teman semuanya dengan dan Pak Dini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 dengan personel ada Diana Lestari, ada Giatno, ada Ferdi Alpianto, ada Firmansyah dan ada Hendy Hermawan. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai komunikasi organisasi. Ya Pak. Untuk kelompok 3 ini bisa nggak saat orangnya itu memperkenalkan diri gitu, yang Diana Lestari itu yang mana gitu? Oh boleh Pak. Bisa ya. Yang pertama saya sendiri atas nama Giatno, untuk Diana Lestari dan yang lain silakan ya. Iya, saya Diana Lestari. Ya, saya Hendy Hermawan. Saya Firmansyah. Saya Ferdi Alpianto. Oke, dilanjut. Baik. Untuk topik dari kelompok 3 adalah komunikasi organisasi. Definisi dari komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perbedaan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, putus vokal, dan sebagainya. Organik komunikasi, fungsi informatif. Menurut Senjaja 1994, fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada 4 macam ya. Yang pertama adalah fungsi informatif. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua adalah fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Hal ini dikarenakan asumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Yang selanjutnya, fungsi persuasif, merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Yang keempat, matriks konsep komunikasi dalam organisasi. Ada 4 macam matriks yang disebutkan. Yang pertama adalah Gretner dan Kenichi 2000, yang berisi komunikasi dalam organisasi didefinisikan sebagai pertukaran informasi antara pengirim dan penerima, dan kesimpulan persepsi makna antara individu-individu yang terlibat. Analisis pertukaran ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses 2 arah yang berisi elemen-elemen yang dihubungkan secara berurutan. Yang kedua dari K. Davis and Johnson, Newstorm, tahun 2004. Komunikasi dalam organisasi merupakan cara menyampaikan gagasan, fakta, pikiran, perasaannya, dan dinilai kepada orang lain. Komunikasi adalah jembatan arti di antara orang-orang sehingga mereka dapat berbagi hal-hal yang mereka rasakan dan diketahui. Dari Derek Trenton tahun 2000. Merupakan dalam organisasi adalah suatu aktivitas individu dan dalam organisasi yang dapat merefleksikan gaya kepribadian, kegiatan persuasi, serta negosiasi dalam situasi latar belakang yang berbeda. Yang keempat, dari Cotter and James, tahun 1992. Komunikasi dalam organisasi merupakan kehidupan organisasi yang berupa pengembalian motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Yang kelima, proses komunikasi. Komunikasi antar pribadi. Model proses komunikasi yang paling sederhana adalah sebagai berikut. Pengirim, berita, dan penerima. Bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Contoh, seseorang dapat mengirimkan berita, tetapi tidak ada yang menerima atau mendengarkan komunikasi, maka komunikasi tidak akan terjadi. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, teman saya.
Yang keenam ada proses komunikasi organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada saluran komunikasi formal. Contohnya karyawan lini Prakitan hampir selalu akan mengkomunikasikan pada mandor mereka dan bukan pada manajer. Yang kedua itu ada struktur wewenang organisasi, contohnya percakapan antara direktur perusahaan dengan karyawan akan dibatasi formalitas dan kesopanan. Yang ketiga itu ada spesialisasi jabatan, contohnya bagian produksi cenderung berkomunikasi dengan istilah tujuan, tugas, waktu, dan gaya yang berbeda dengan bagian pemasaran. Yang keempat ada pemilikan informal, contohnya manajer pemasaran akan mempunyai pengamatan yang lebih tajam dalam hal pemasaran daripada seseorang manajer produksi. Terus ada media komunikasi. Terdapat 2 tipe komunikasi, itu verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication terdiri dari interaksi tatap muka, lisan, tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal atau non-verbal communication itu komunikasi yang dilakukan dengan ekspresi wajah, posisi tubuh, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya. Di sini ada 7 unsur dalam proses komunikasi. Yang pertama ada pengirim, penyandian, pesan, saluran, penerima, penafsiran, dan umpan balik. Di sini ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi adalah penampilan berdasarkan pada kemampuan individu untuk menggunakan komunikasi secara efektif dalam berperilaku sesuai dengan suasana yang ada ditentukan oleh 1. Kecakapan dan sifat komunikasi, 2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan, 3. Individu-individu yang terlibat dalam interaksi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kemampuan komunikasi, asertivitas, agresivitas, non-asertivitas, komunikasi nonverbal, mendengarkan secara aktif. Gaya komunikasi, gaya asertif, sikap yang mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri, tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Gaya agresif, gaya yang menyatakan perasaan dan harga diri, berjuang memperoleh keuntungan orang lain dengan cara tidak adil. Gaya non-asertif, dicirikan dengan takut dan perilaku yang mengingkari diri, tidak efektif, memberikan keuntungan tidak adil bagi orang lain. Hambatan dalam komunikasi organisasi. Hambatan dalam komunikasi organisasi, hambatan teknis. Kedua, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. 3, tidak ada prosedur kerja ataupun rencana kerja yang jelas. 4, tidak ada penjelasan atau informasi yang jelas. 5, media yang dipilih tidak tepat. Hambatan dalam komunikasi organisasi, hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Definisi semantik sebagai studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian komunikator dan komunikan. Tetapi seringkali proses penafsirannya keliru. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata tepat yang sesuai dan karakteristik komunikasinya dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakainya. Selanjutnya akan disambung dengan rekan saya. Masih hambatan dalam komunikasi organisasi, yaitu hambatan manusiawi, terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan lain-lain. Selanjutnya masih ada hambatan ekologis, hambatan sosial, antropisolog. Next. Yaitu selanjutnya komunikasi hierarkis, pertukaran informasi dan pengaruh di antara anggota organisasi, di mana paling tidak salah satunya memiliki kekuasaan formal untuk memimpin dan mengevaluasi anggota organisasi lainnya. Next.
Distorsi komunikasi yaitu terjadi ketika karyawan dengan sengaja mengubah isi pesan, mengurangi ketepatan komunikasi antara manajer dan karyawan. Karena adanya politik dalam tempat kerja, hasrat untuk mengatur pesan yang dapat ditangkap atau rasa takut mengenai bagaimana manajer merespon sebuah pesan. Dampak distorsi komunikasi yaitu menghasilkan kesalahan pengirim pesan yang tidak untuk diteruskan, malah tersebar informasi yang salah, tersebar, dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas informasi. Next. Selanjutnya teruskan dengan Bang Herdi. Ya, berikutnya cara mengurangi distorsi oleh manajer. Yang pertama itu untuk mengurangi perbedaan kekuasaan antara atasan dan bawahan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan melalui proses penghargaan atas kinerja yang karyawan lakukan. Yang ketiga, mendorong respon stafnya dengan menjalankan rapat-rapat kecil yang lebih informal, yang nggak formal. Nomor 4, menentukan tujuan yang dapat mendorong para karyawan untuk berfokus pada masalah dan kepentingan mereka sendiri. Yang kelima, menjadi penengah di antara pihak-pihak yang memiliki sudut pandang yang berlawanan. Lalu komunikasi formal. Komunikasi formal adalah pesan yang disebarkan berkaitan dengan pekerjaan resmi dalam organisasi atau komunikasi yang mengikuti jalur hierarki dalam organisasi. Contohnya ya seperti diskusi online, meeting atau presentasi online, itu dengan cara formal. Lalu kemudian yang berikutnya komunikasi informal. Adalah pesan yang disebarkan tidak resmi atau jauh di luar kegiatan formal organisasi atau komunikasi terpisah dari struktur formal dan tidak mengikuti rantai komando. Contohnya seperti gosip dan lain-lain lah ya. Berikutnya ada komunikasi yang efektif dan efisien. Komunikasi yang dapat dikatakan efektif jika persepsi yang diperoleh penerima sama dengan maksud yang dikirimkan oleh sumbernya. Kemudian komunikasi yang efektif itu membawa pengetahuan ke dalam suatu organisasi dan menyebarkannya dengan cepat kepada karyawan yang memerlukan informasi tersebut. Berikutnya ada komunikasi yang efisien, adalah komunikasi yang tidak memakan waktu dan biaya yang minim. Selanjutnya ada kemampuan komunikasi yang mempengaruhi mobilitas atau upward mobility. Di sini ada ciri-cirinya seperti kesadaran budaya, terus agresivitas, menahan diri, atau mendengarkan secara aktif. Ada faktor-faktornya juga, contohnya seperti filosofi perusahaan atas keterbukaan, kebijakan dan prosedur perusahaan, iklim organisasi, lokasi geografis dari organisasi. Lalu individu yang terlibat itu seperti teman, seorang yang tidak ada, yang Anda percaya, atau atasan atau bawahan juga. Udah, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 3. Oke, selanjutnya sesi pertanyaan ya. Pertanyaan ya. Mau nanya. Ya, Pak. Ya. Nanya Pak Rofiko. Rofiko dulu. Wahyu nggak usah. Ya, Rofiko. Wahyu nggak usah. Ya Pak Rofiko. Nanya apa Rofiko? Wahyu nggak usah, Pak. Kita cari bolpen dulu. Nggak boleh Ya, gitu, Pak, Man. saya mau nanya ya, Pak. Ya, Rofiko. Rofiko. Iya. Nih, Wahyu nggak diizinin, ah. Muzain. Silakan Rofiko. Rofiko. jika kalian seorang manajer yang memiliki karyawan atau bawahan yang memiliki keterbatasan, apa yang akan kalian lakukan agar kalian serta tim tetap memiliki komunikasi yang bagus? Gimana? Putus-putus suaranya. Jelas, Pak. Woi, pelan-pelan, kasihan temen gua nyatetnya. Siap. Iya, santai. Ya, jika Rofiko, kalian ulangi seorang lagi. manajer yang ini lagi diulangi. Jika kalian seorang manajer yang memiliki karyawan atau bawahan yang memiliki keterbatasan, apa yang akan kalian lakukan agar kalian serta tim kalian tetap memiliki komunikasi yang bagus? Masih kecepatan nggak? Oke.